bikin backdrop tuh tanamanku. Halo guys, ketemu lagi di videoku. Hari ini kita mau ngelanjutin video sebelumnya, yaitu membahas headset lain yang menurutku setara dengan headset series di sini. Sebelumnya kita udah membahas mengenai Arctis 9 Wireless. Sekarang kita akan membahas Razer Black Shark V2 Pro. Aku katakan setara karena ada beberapa faktor ya. Salah satunya karena harganya ada di kisaran yang sama. Untuk kesetaraan yang lain akan kita bahas sambil jalan. Yuk kita mulai aja. Pertama kita rasakan adalah secara kemasan, Razer ini kemasannya lebih besar dari yang SteelSeries. Di sini juga ada logo-logo fitur unggulan headset ini. Ada koneksi 2,4 GHz Hyperspeed, lalu ada driver 50mm yang didukung fitur Triforce yang berguna untuk misahin suara low, mid, dan high. Lalu juga ada fitur mic Hyper Clear yang nanti akan kita tes, jadi bisa kalian nilai sendiri. Lalu untuk fitur pendukung lainnya ada di bawah juga. Yang terpenting adalah list perangkat yang bisa dihubungkan. Di sini listnya untuk perangkat yang support koneksi dengan dongle ya. Jadi untuk Nintendo Switch disarankan penggunaan saat mode docking, kecuali kalian mau ribet nambahin adaptor ke USB-C-nya. Untuk sisi kiri cuma ada list fitur seperti yang ada di depan. Untuk sisi kanan cuma ada logo Razer. Di atas nggak ada apa-apa. Di bawah ada keterangan isi box dan lain-lain. Lalu untuk sisi belakang, seperti biasa, isinya keterangan fitur di headset ini. Oke, gitu sekilas kemasan luarnya. Langsung kita buka. Seperti biasa, aku infokan dulu kalau ini adalah unit second, jadi isi di dalamnya mungkin berbeda sama yang kalian beli. Di sini ada kitab-kitab, stiker Razer, dan nota pembelian. Oh iya, buat kalian yang suka beli barang-barang elektronik seperti ini, pastikan notanya selalu disimpan. Soalnya nanti akan dibutuhkan untuk klaim garansi. Bisa dibilang, tanpa nota, garansi kalian jadi nggak berlaku loh. Dalam pembelian, kita dapat pouch untuk menyimpan unitnya. Bahannya cukup halus dengan surutan hijau khas Razer. Kemudian ada unit headsetnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ini ada dongle-nya, ada logo Razer di sini, jadi nggak ketukar sama flash disk kalian. Kemudian ada mic. Oh iya, aku lupa bilang ini mic-nya detachable ya, dan juga sudah dilengkapi windshield yang gampang dicabut pasang. Keunggulan mic detachable ini, ya kalian bisa copot kalau nggak pakai. Lalu di sini ada kabel charge-nya. Seperti biasa, kabel dari Razer udah braided ya, jadi terasa lebih mewah. Ada kabel 3,5 mm yang juga udah braided. Ada tutup untuk kabel data. Dah, itu aja. Untuk kelengkapan unitnya, bisa dibilang Razer ini lebih oke, karena adanya kabel 3,5 mm dan juga pouch tadi. Untuk pemasangan mic-nya seperti ini ya. Sekarang kita lingkarin lagi untuk membahas unitnya. Oh iya, mic-nya kita colok aja buat ntar sekalian dites. Nah, kira-kira gini penampakan unitnya dengan mic. Untuk hal pertama yang dirasain, headset ini cukup berat. Berdasarkan timbanganku, berat headset ini dengan mic-nya 325 gram, sedikit lebih ringan daripada Arctis 9 Wireless kemarin. Tapi wajar sih kalau berat. Bahan headset ini beragam dengan paduan kulit, plastik, dan baja. Di sini ada fitur yang unik banget. Earcuff headset ini bisa disetel turun naik gini. Jadi kalian bisa bener-bener pasin ukuran yang kalian mau. Cuman minusnya setelah pemakaian lama jadi agak kendor. Lalu untuk kabel konektor di sini juga udah braided. Untuk kedua earcuff bisa diputar secara vertikal, jadi bisa nyesuaiin bentuk kepala kita juga. Tapi nggak terlalu bisa diputar secara horizontal ya. Soalnya untuk geleng-geleng gerakannya terbatas di pelorotan yang baja tadi. Secara desain, bentuk headset ini mirip banget sama yang dipakai pilot. Untuk pemakaian sehari-hari, clampingnya menurutku enak banget. Earpad dan headbandnya juga pakai kain yang lembut dan sponnya empuk. Tapi minusnya earcuff ini agak sulit untuk dilepas.
soalnya aku udah nyoba narik pelan-pelan, malah sobek. Untuk ear cup-nya cukup besar dan dalam. Buat aku yang telinganya nggak simetris, daun telingaku yang terlebar pun belum kena ke drivernya. Lalu bentuknya juga oval sehingga pas sama telinga kita. Untuk bentuk ear cup, oval atau bulat sebenarnya selera, tapi secara umum bentuk oval menurutku akan lebih gedap. Untuk finishing, ear cup-nya dari bahan plastik finish cat doff, jadi ada kalanya ngeplek bekas tangan kalau dipegang. Oh iya, di sini juga ada logo Razer yang glossy tapi nggak bisa nyala. Lagi-lagi masalah selera, tapi kalau aku lebih suka gini sih, lebih kalem. Ini knob volume, knobnya ini enak banget, nggak gampang kegeser gitu. Di ear cup kiri ada colokan untuk 3,5 mm-nya, ada colokan cas dengan micro USB, tombol mute, terakhir ada tombol power. Sedangkan untuk ear cup kanan nggak ada apa-apa. Nah, menurutku ini tujuannya supaya saat kalian lagi main game, terutama di PC, kalau kalian mau ganti volume, nggak perlu melepas tangan yang di mouse. Lanjut kita bahas dongle-nya. Dongle-nya menggunakan USB-A dan bentuknya panjang kayak flash disk. Agak disayangkan saat ini belum ada opsi untuk USB-C. Jadi untuk penggunaan di HP maupun Switch masih agak sulit. Aku nggak terlalu peka masalah audio, tapi menurutku secara suara headset ini lebih netral daripada artis. Kalau artis mungkin lebih cenderung ke high, jadi untuk suara footstep lebih jelas, untuk musik vokal juga jernih. Nah, kalau Black Shark ini lebih balance, jadi untuk main game, footstep maupun ledakan masih sama-sama bagus. Overall untuk suara aku lebih condong ke Black Shark V2 daripada artis. Soalnya aku juga kadang-kadang masih buat dengerin lagu selain buat main game. Nah, kalau dibuat dengerin lagu, yang Black Shark ini lebih mantep sih menurutku. Oke, sekarang kita coba aplikasi Razer Synapse-nya. Di sini udah kebaca headsetnya ya guys. Untuk page pertama ada setelan master volume. Setelah volume ini bisa kalian ketopin dulu, lalu setel di headset. Selain itu juga ada tombol mute yang berbeda dengan mute untuk mic-nya. Tab berikutnya ada settingan THX. Ini bisa kalian nyalakan supaya suaranya lebih imersif. Tapi menurut aku untuk kualitas musik jadi agak aneh. Tab berikutnya ada settingan equalizer. Ini settingan equalizerku. Tapi kalau kalian malas nyetel, kalian bisa pakai yang udah ada di preset. Lalu ada settingan mic. Di sini ada settingan voice gate. Voice gate ini gunanya untuk meredam kebisingan. Cuman kalau diaktifin suaranya agak jadi aneh sedikit sih. Buat yang udah nyoba bisa share pengalaman ya. Di bagian bawah ada settingan untuk side tone, yaitu untuk dengar suara kalian sendiri. Dan ada beberapa preset dari Synapse-nya. Kalau aku sih pakai yang default atau mic boost. Terakhir ada settingan untuk power yang gunanya untuk bikin headsetnya mati sendiri kalau nggak dipakai. Menurut aku, dengan rentang harga yang sama dengan Arctis 9, headset ini memberikan fitur dan kualitas yang lebih oke. Untuk kualitas bahan dan desain juga menurutku lebih oke, tapi itu pendapatku. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini.